Menjojo man bandu kerina Moria GPKP ija panare PKM ringan ija panare PKM asal du yos paksa si inja mari PA Moria kama kita ibas minggu enda ibas gedang-gedang minggu enda namun opisi mari ras sekitar toto ertoto kita Tuhan berikan kesahdi sebadia memberikan pengangkaman kami ketika kami mencoba menelaah lebih jauh kata anu bagi idatkan kami arti geluh rikutkan surat-surat Tuhan arkitekan Yesus amin. Nah kagalangan Tuhan sih jadi bahan uratan tak ibas paksa si indah ibuat ibas kuan-kuan dan sada ayat telu 6 yogikan kami man banta kerina iajar kena kalak maka geluh pentar bujur adil dengan benar iajar kena kalak silangar pengalaman gelah cerdik kalak singuda gelah pantas dengan pentar pengajar indah banci nambahi pemeteh kalak pintar jenah kalak singgo megancang sekolah napi banci erlajar ijenari alu bagi banci bagus isi patina erti si terbuni ibas pengajar indah jana ia tehna jawab persoalan-persoalan si berikan kalak pintar terjemah agenda pengogen kata Tuhan man banta kerina nah kagalangan Tuhan Lalu ada kuan-kuan ibas bahasa Inggris si terkenal makap long life education. Belajar seumur hidup. Kenapa sebenarnya kita perlu belajar seumur hidup? Makanya kita perlu belajar. Karena kegeluhan Enda juga tidak pernah berhenti mengajar. Enda katakan maka kepikan segedang-gedang kegeluhan tak kita memang harus dan terus menerus belajar. Karena kita Enda harus terus belajar. Kita kan peradaban manusia terus berkembang, tidak pernah stagnan, tidak pernah berhenti. Manusia akan selalu berhubungan dengan perubahan-perubahan yang mau tidak mau mengharuskan manusia belajar. Ketika kita berhenti belajar, maka sesungguhnya kita juga berhenti bertumbuh, berhenti berkembang. Agar kita bisa hidup bertahan dalam setiap perubahan, maka belajar adalah unsur yang sangat vital, unsur yang sangat penting ibas kegeluhan tak indah. Nah, dari situ guna kekelengan Tuhan, belajar sudah menjadi titik tekan, sudah menjadi penekanan yang dinasihatkan oleh para kaum bijaksana. Maka Salomo juga pada bagian Oratenta dan juga menggemakan kenapa kita terus perlu belajar. Beberapa kegunaan belajar juga diungkapkan oleh Salomo Ijena. Si pertama dikatakan gunanya maka mengerti bahasa. Pada zaman dahulu kekelengan Tuhan ada sebuah prestise atau kebanggaan jika kita mampu mengerti bahasa-bahasa yang filosofis, yang tinggi namun syarat dengan makna. Maka tidak aneh jika orang-orang kuno pada zaman dahulu juga sudah mengenal yang namanya guru, labu gundari saja kepikan lip guru. Nah, ini tujuannya untuk menambah hikmat dan pengetahuan ibas paksa khususnya untuk menambah pengetahuan karena bahasa-bahasa yang cukup tinggi, yaitu bahasa-bahasa hikmat. Karena bahasa hikmat adalah salah satu penanda orang berpengetahuan atau tidak ibas paksa si. Nah, tidakkah kita percaya kekelengan Tuhan? Tahukah kamu bahwa bahasa atau kata-kata yang kita gunakan menjadi salah satu penanda kedalaman intelektual atau kebijaksanaan kita sesungguhnya? Kata-kata yang kita gunakan sesungguhnya sebenarnya adalah diri kita sebenarnya. Maka perhatikan kata-kata yang sering kita cetuskan, maka sebenarnya itu adalah bagian dari diri kita sebenarnya. Jadi beda nggak sih itu guna perkataan kalak perbankan, kalak perkujuma ke rumah, ras kalak kedokteran, atau juga orangnya bergelut dalam dunia teologi. Maka situ guna kata-kata itu, bahasa itu adalah cerminan jiwa kita. Maka untuk meningkatkan kualitas kita, mau tidak mau, belajar adalah solusi satu-satunya. Nah, karena kita memang harus mengantusi berbagai-bagai bahasa, berbagai-bagai kata-kata yang mungkin bukan dari bagian kita, kekelengan Tuhan. Nah, jadi sekala pendeta GBKP pernah mengatakan baginda Nina, sekelatih naradumkan kala si langasuk ngantusi bahasa Nina. Nah, panci kali kita salah komunikasi ras. Jadi maka salah kepikan maka banci kita berrelasi dengan baik, hidup dengan baik kepikan, ya kita harus belajar ngantusi. Salah sadar ngantusi ngantusi bahasa. Ulah kari A ningkala siakap B ningkala siakap Z. Ini kan terjadi miskomunikasi kari IJ. Nah, belajar ada salah satu cara untuk membuka si dan kerinana.
Nah, wari indah salah satu jalan bagi kita untuk meningkatkan kualitas kita selain bahasa Karo dan bahasa Indonesia, maka belajar bahasa asing khususnya bahasa Inggris menjadi kunci utama untuk mengenal dunia indah. Maka melala dikatakan kala ibas wari indah dengan menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris, maka kita sudah memegang kunci dunia ini Nina. Nah, lika kami perpayona, namun lebih asangkan sih kekelengan Tuhan, ngantusi bahasa-bahasa yang dalam, ngantusi bahasa-bahasa isyarat dari kalimat orang-orang dari orang lain penting kalau kepikir. Lalu bagi kekelengan Tuhan, kitalah salah tanggap, kitalah salah komunikasi, kitalah salah pengertian. Nah, si peduakan, engkau maka kita perlu belajar pengamsal ibas bagian inandai ngatakan arah relajar ngekepikan banci membentuk moral. Nah, ikatakan ada kalimat na ijin maka pandai itah keadilan ras kebenaran. Nah, salah satu peran penting pendidikan tapi belajar adalah untuk mengubah moral dan tingkah laku. Nah, semua pakar pendidikan menyetujui bahwa satu-satunya cara untuk membentuk moral adalah belajar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang bijak, adil, jujur, dan bijaksana? Semuanya itu kita dapatkan dari belajar. Entah itu belajar dari formal maupun informal. Maka sasaran belajar sebenarnya tidak hanya untuk menambah gelar atau menambah wacana kita atau teori-teori yang dalam tentang apapun dalam kehidupan ini, namun membentuk moral. Jadi sasaran terakhir dari pendidikan adalah sebenarnya untuk membentuk moral apapun jenis jurusan, apapun jenis pelajaran yang sedang kita dalami. Begitu. Dengan belajar, wacana kita tentang keadilan, tentang kegeluhan, tentang kejujuran, dan tentang kebenaran diperluas. Dan ini menolong kita untuk peka, untuk sensitif terhadap penampakan-penampakan yang ada di sekitar kita. Begitu. Jadi, yang kadang-kadang siakap atau akap orang lain sudah benar, adil, namun sebenarnya sesungguhnya sedang melecehkan dan menginjak-injak kebenaran. Nah, maka belajar akan menolong kita untuk memahami dan menyelesaikannya. Jadi, salah satu contohnya bagian dari kekelengan Tuhan. Ada ingat dulu kekelengan Tuhan, Sumpah Pemuda lahir dari para pelajar, dari inisiatif para pelajar yang dahulu studi di luar negeri sebenarnya. Nah, yang akhirnya Sumpah Pemuda ini juga menjadi cikal bakal kemerdekaan kita Indonesia. Sebelumnya kekelengan Tuhan, para pendahulu, para orang tua tidak melihat bahwa penjajahan itu sebagai sesuatu yang perlu dilawan dan dihentikan. Pendidikan mengubah perspektif tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kejujuran. Maka jika ada yang belajar, namun tidak mengubah perspektifnya tentang kegeluhan indah, tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, maka sesungguhnya ia sebenarnya gagal belajar. Karena akhir goal dari belajar adalah untuk mengubah moral, mengubah perspektif kita tentang kegeluhan indah. Nah, si petelukan kekelengan Tuhan. Dengan belajar, maka tambah sumber-sumber pengetahuan kita. Dengan belajar, dengan membaca, dengan menimba ilmu, kita sedang menambah sumber atau wacana pengetahuan kita. Maka si indah karya akan menolong kita dalam membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam setiap kasus, dalam setiap krisis, dalam setiap konflik, dan hal-hal yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Kenapa? Sumber pengetahuan kita, sumber pengalaman kita akan menolong kita mengambil keputusan-keputusan yang lebih matang dan lebih tepat. Analisa kita akan jauh lebih dalam, jauh lebih akurat, dan terpertanggungjawabkan. Nah, tema kita ibasuari indah kekelengan Tuhan, maka ulih metenget ras megermet nina. Nah, menurut kami kekelengan Tuhan, kenca kita ngugi indah, ndai kerinana, metenget ras megermet indah adalah ulih dari belajar. Ulih dari belajar. Belajarnya banci dari pengalaman atau bangku pendidikan formal, namun bisa juga dari lingkungan dan pengalaman-pengalaman kita. Dengan belajar, kita akan metenget ras megermet sehingga kita mampu ngantusi bahasa-bahasa yang syarat dengan makna. Kita akan nyambung ketika berrelasi, ketika berkomunikasi, ketika berhubungan dengan orang lain. Sebab kalau sila ngantusi bahasa, esa kelatina berurusan ras iya. Lagu langkah P adalah ajar kita kekelengan Tuhan akan semakin baik.
Karena sasaran pendidikan sesungguhnya adalah perubahan moral dan etika. Analisa kita dan pertimbangan-pertimbangan kita akan semakin matang sehingga pengambilan keputusan yang kita lakukan jauh lebih baik asangkan si enggo-enggona. Ada kita belajar. Lalu bagi kegeluhan indah pi kekelengan Tuhan, lebih sikap, lebih teratur, lebih menjuah-juah, dan lebih indah untuk kita jalani. Maka mari ras kita terus belajar. Indah karma baik kita, metengat ras megermet ibas kegeluhan indah. Shalom, menjuah-juah man bandu kerina moria. Amin, ras kita tutup. Bapa kami sini surga, engkau lajar kami arah katamu, si kenti si inandai engkau i alokan kami rasalas. Sampati kami Tuhan, maka arah lajar kami megermet ras metengat karena kerina perubahan kegeluhan indah. Kami orang yang gampang beradaptasi terhadap perubahan-perubahan zaman indah. Kristus Yesus. Amin.